Shalom, apa kabarnya saudara yang ada di rumah? Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita mau siapkan hati kita pagi ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu selalu baru di pagi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu yang menyertai kami Tuhan dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan pagi ini. Biarlah semua yang kami lakukan pagi ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau Allah yang selalu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah gunung batu kami, kota perlindungan kami. Dia yang menjamin kehidupan kami. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau semuanya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Janjinya selalu ya dan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur.
rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hanya Engkau, yes, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Jiwa kami bahagia Tuhan, sangat amat bahagia tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami membuka hati kami, dan aku berdoa tidak ada satupun dari kami yang mengeraskan hati kami, sehingga firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, sehingga kami berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar semakin besar Engkau yang kelihatan dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus kami siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Aku berdoa yang menyaksikan acara ini semua diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih. Saudara, saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini masih dalam tema besar komunikasi. Bulan ini tema besar di gereja kita adalah komunikasi di bulan Juni. Kalau minggu lalu kita sudah belajar komunikasi, hari ini juga kita akan belajar kembali komunikasi lebih lagi dengan tema komunikasi yang mengubahkan. Dengan tema komunikasi yang mengubahkan. Haleluya, komunikasi yang mengubahkan. Tuhan sangat amat ingin berkomunikasi. Yes, Allah kita adalah Allah yang suka berkomunikasi. Dia suka berkomunikasi dengan umatnya, dengan buatan tangannya. Itu sebabnya dia mengirim nabi-nabi sejak dahulu kala, dan Tuhan juga mengirim anaknya satu-satunya yang tunggal untuk saudara dan saya, demi untuk membangun hubungan berkomunikasi dengan umatnya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Allah Yesus itu membangun komunikasi yang begitu luar biasa, yang mengubahkan. Siapa itu? Kita akan lihat dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Hari ini kita akan belajar dengan tema komunikasi yang mengubahkan dari seorang wanita, yaitu wanita Samaria. Percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kita akan baca sampai di ayat yang saya katakan berhenti, kita akan berhenti dan kita akan melanjutkannya kembali. Yohanes 4 kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, dalam Yohanes 4 ini nyata bahwa kita akan melihat Yesus sendiri yang memilih untuk berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Hari itu di ayat 1 sampai ayat 3, Yesus sudah mulai pelayanan, dan dia memulai pelayanannya di daerah Yudea, termasuk Yerusalem. Tetapi hari itu orang-orang Farisi gak suka. Kenapa? Karena ternyata Yesus memperoleh murid lebih banyak lagi daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis aja waktu itu sudah membuat pusing orang Farisi. Tapi sekarang Yesus lebih lagi, karena dia memperoleh murid lebih banyak daripada orang-orang Farisi. Dan dikatakan di situ, bahkan dia juga membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Makin banyak murid Yesus. Hari itu Yesus semakin banyak yang mengikuti, dan orang Farisi tidak suka. Karena orang Yahudi semakin banyak juga yang ikut Yesus, yang mendengar Yesus dan tidak lagi mendengar mereka. Farisi membenci Yesus juga karena memang mereka tidak mengajarkan kebenaran dan firman Tuhan. Kalaupun mereka mengajarkannya, saudara tentu masih ingat Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi. Kalaupun orang-orang Farisi ini mengajarkan orang-orang Yahudi hari itu, mereka hanya mengajar tetapi tidak melakukannya. Yesus sendiri berkata, engkau mengajarkannya tetapi engkau tidak melakukannya. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang meneliti, memperhatikan hukum-hukum Taurat. Orang Farisi ini adalah guru-guru spiritual di Yahudi. Tetapi hari itu Yesus mengecam orang-orang Farisi. Karena apa? Kalau saudara ingat dalam Matius dikatakan mereka munafik.
Yesus berkata, engkau kelihatan bagus di luar seperti kuburan yang berwarna putih. Bagus di luar tetapi di dalamnya isinya tulang belulang. Engkau mengajarkan tetapi engkau tidak melakukan. Bahkan ada yang paling penting yang engkau lupakan, yaitu untuk mengasihi. Hari itu saudara, Yesus jelas mengecam orang Farisi. Jadi hari itu memang antara Yesus dan orang Farisi tidak terlalu baik hubungannya, sehingga di Yudea ketika Yesus melakukan pelayanannya, kemudian dia pergi dari Yudea dan di situ dikatakan dia akan ke Galilea. Sekali lagi di situ ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi hari ini kita belajar kalau Farisi itu pemimpin spiritual orang Yahudi. Apa Bu bedanya Farisi dan Saduki? Farisi mengutamakan pelaksanaan hukum Taurat, sementara kalau Saduki lebih mengutamakan ibadah di bait sucinya. Kalau Farisi mengutamakan hukum Tauratnya. Farisi menekankan pelaksanaan hukum Taurat, Saduki menekankan ibadah di bait sucinya. Jadi hari itu Yesus mengambil keputusan untuk pergi dari Yudea dan akan kembali lagi ke Galilea. Kok dikatakan kembali? Jangan lupa bahwa Yesus dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu ada di Galilea. Haleluya. Jadi Yesus mengambil keputusan untuk meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Lalu apa yang terjadi? Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah ini saya suka sekali ayat ini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tema hari ini adalah komunikasi yang mengubahkan. Tadi saya sudah berkata bahwa Allah kita Allah yang suka berkomunikasi, karena dia membangun hubungan yang luar biasa dengan ciptaannya, dengan umatnya. Dia sendiri berinisiatif untuk berkomunikasi dengan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Dan hari itu tidak ada yang terjadi kebetulan. Saya percaya bahwa dikatakan di situ Yesus harus ada sesuatu yang luar biasa di sana. Apa sih Samaria? Saudara tahu Samaria adalah kerajaan Israel Utara. Yuk kita hari ini banyak belajar ya. Jadi waktu Salomo menjadi raja, itu kerajaan Israel belum pecah. Tetapi pas dia selesai menjadi raja, tentu saudara ingat kenapa menjadi pecahlah kerajaan Israel menjadi utara dan selatan. Dikarenakan hari itu Salomo tidak mengerjakan seperti yang sudah Daud kerjakan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Salomo, bukan dari tangannya tetapi dari keturunan Salomo. Maka pecahlah kerajaan itu. Israel Utara itulah Samaria. Nah, kalau Israel Selatan itu Yehuda, atau sering dikatakan Yahudi Yudea. Nah, saudara terkasih, kerajaan Israel Utara ini setelah kependudukan bangsa Asyur di Israel, bangsa Asyur menempatkan orang-orang asing di Israel Utara. Kenapa? Supaya bangsa ini, Israel Utara ini, kerajaan Israel Utara ini tidak memberontak. Ya, kalau sudah dicampur jadi asimilasi, jadinya kemungkinan memberontaknya tidak terlalu besar. Nah, jadi Israel Utara akhirnya dianggap sebagai Israel asimilasi yang sudah tidak murni, beda dengan Israel Selatan. Nah, anaknya Salomo itulah yang melanjutkan kerajaan Israel Selatan, sementara Israel Utara punya raja-raja lagi sampai seterusnya. Nah, jadi Israel Utara atau Samaria ini disebut sebagai asimilasi dari bangsa Israel yang asimilasi, jadi nggak murni lagi. Dan juga mereka tidak beribadah di bait suci. Mereka menolak beribadah di bait suci Yerusalem, tetapi mereka membangun sendiri mezbah di Bukit Gerizim. Inilah yang membuat Israel Selatan dan Israel Utara tidak pernah bisa akur, saudara. Makanya dikatakan orang Samaria dan orang Yahudi tidak berkata-kata atau tidak bercakap-cakap. Tapi luar biasanya saudara, ayat 4, ia harus. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi sebenarnya tahu bahwa ada peraturan yang tidak tertulis antara orang Yahudi dan orang Samaria, yaitu mereka tidak bisa berhubungan karena hal yang tersebut. Yang paling fatal karena Israel Utara, Samaria itu tidak menyembah di Yerusalem, bait suci, tetapi membuat sendiri tempat penyembahannya. Jadi Yahudi menganggap Samaria ini sebagai orang kafir, tidak beda dengan bangsa lain. Begitu saudara. Nah, kemudian ayat 4 sekali lagi, tetapi ia harus melintasi daerah Samaria. Harus, sama-sama katakan harus. Keharusan di sini apa saudara? Apakah karena Yesus sedang mengejar waktu?
Yesus tidak sedang mengejar waktu hari itu? Atau karena tidak ada jalur lain? Ada, melalui sungai Yordan. Tetapi kenapa dikatakan? Mungkin kita kalau baca selama ini, ya udah kelewat aja. Makanya hari ini saya berdoa, setiap membaca firman Tuhan, kita berdoa minta dipimpin Roh Kudus, karena saya percaya ada banyak sekali yang firman Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya. Ada banyak rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Tuhan yang akan sangat memberkati kehidupan saudara dan saya. Dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sekali lagi, bukan karena dia sedang mengejar waktu, bukan karena juga tidak ada jalur lain, tetapi saya percaya hari itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Yesus punya rencana bagi seorang wanita Samaria dan juga bagi Samaria yang sudah dianggap terhilang, yang sudah dianggap sesat, yang dianggap kafir. Haleluya. Jadi hari itu saya percaya Yesus bukan kebetulan, tetapi dia punya rencana untuk melewati Samaria. Dikatakan dia harus, sekali lagi dikatakan harus, sehingga Yesus harus melintasi Samaria karena ada rencana yang mau dikerjakan Tuhan. Di kota itu ada rencana besar untuk wanita ini. Padahal nanti kita akan lihat siapa wanita ini. Haleluya. Karena wanita Samaria dan Samaria harus dituai. Coba bilang kanan kirimu, karena banyak yang harus dituai. Yes, tuaian banyak, pengerja sedikit. Ada tuaian di Samaria. Kenapa saya bilang ada tuaian? Coba kita lihat. Kita loncat sedikit Yohanes 4, tapi nanti kita akan baca semuanya. Ayat 35 sampai 38. Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, harus karena ada tuaian. Amin. Harus karena ada rencana besar dari Tuhan untuk seorang wanita di sana dan juga untuk Samaria. Jadi Yesus gak pernah melakukan sesuatu itu tidak niat. Semuanya ada dalam perencanaan yang matang. Komunikasi juga bukan gak niat, bukan tidak ada isinya. Selalu semua ada rencana yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Yesus harus ke sana karena Yesus punya rencana, karena ada tuaian. Saya ingat ada satu lagu. Kalau melihat wanita Samaria ini, juga melihat kehidupan saya yang dulu, saya selalu ingat lagu ini. Yesus perhatikan, yes, kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, amin, dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Yesus perhatikan, saudara. Siapa bilang Yesus tidak memperhatikan? Dia tidak kebetulan harus melewati Samaria, karena ada seorang wanita di sana yang akan dipakai Tuhan luar biasa, yang mungkin orang bilang gak punya kehidupan yang baik, tapi Tuhan punya rencana atas wanita itu. Tuhan Allah kita, Allah yang suka berkomunikasi, membangun hubungan dengan umatnya, bahkan umat yang sudah rusak sekalipun. Bahkan air mata itu Tuhan perhatikan. Tidak ada yang tidak Tuhan perhatikan. Setiap kali saya melihat wanita Samaria, juga wanita pelacur, setiap orang-orang berdosa yang ditemui oleh Yesus, saya mengingat diri saya sendiri bahwa dari jauh Yesus sudah punya rencana yang indah. Untuk seorang Virgi Hutauruk sekalipun, untuk seorang Audrey sekalipun, Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Jadi hari ini komunikasi yang mengubahkan kita melihat bagaimana Yesus harus, bukan karena dia sedang mengejar waktu, bukan karena dia tidak bisa lewat yang lain. Dia tahu itu sebenarnya gak boleh lewat Samaria, tetapi dia harus lewat situ. Apapun dia kerjakan demi untuk umatnya. Itu adalah komunikasi yang begitu luar biasa. Saudara, sampai hari ini Allah tetap berkomunikasi dengan kita. Itu sebabnya hari ini kita tidak terhilang.
Nah saudara terkasih, Allah peduli dengan umatnya. Dengan buatan tangannya, dia tidak pernah meninggalkan. Katakan kanan kirimu, dia perhatikan. Dia perhatikan, dia tidak pernah meninggalkan. Yesus perhatikan. Yang rusak ingin dia betulkan. Tinggal hari ini, maukah kau juga berkomunikasi dengan Tuhan? Maukah kau juga membangun hubunganmu dengan Tuhan? Jadi hari itu, Tuhan berkomunikasi dengan umatnya. Dia sendiri yang buka komunikasi itu. Orang Yudea ini dianggap sebagai orang yang sudah taat. Orang Yahudi dan orang Galilea dianggap orang Galilea dianggap telah kompromi dan beribadah juga dengan seperti mirip dengan orang kafir. Tetapi dengan Samaria dianggap sebagai golongan yang paling rusak dari Israel karena dianggap sama najisnya dengan orang kafir. Samaria menolak bait suci. Tadi saya sudah katakan, maka itu Yahudi tidak berkawan dengan Samaria. Tapi Yesus mau berkomunikasi. Yesus ingin, perhatikan, ini mungkin yang saudara dan saya kadang tidak perhatikan. Yesus ingin Samaria kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya dikatakan dia harus melintasi Samaria. Bukan cuma wanita Samaria, ada yang lebih besar lagi. Samaria harus kembali kepada Tuhan. Israel Utara yang sudah terhilang itu, yang sudah dianggap sesat itu, yang sudah dianggap kafir itu, harus kembali kepada Allahnya. Saudara, saya jadi teringat kisah Nabi Hosea. Saudara boleh nanti baca kitab Hosea. Hosea ini adalah seorang nabi yang juga berasal dari Samaria, yang diutus Tuhan disuruh menikahi seorang wanita pelacur namanya Gomer. Tuhan mengajar hari itu, memberi gambaran kepada Nabi Hosea, dan mereka punya anak 3. Tapi ternyata si Gomer istri Hosea ini masih saja kembali kepada kekasih lamanya dan kekasih barunya. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Hosea itu seperti Allah gambarannya, yang begitu mengasihi umatnya, yang walaupun umatnya ini nakal, umatnya ini sering gak setia, umatnya ini sering mencari kekasih-kekasih lain di luar daripada Allah yang kekasih sejatinya, suami pertamanya. Tetapi saudara, hari itu Hosea bukan membunuh istrinya atau malah meninggalkan istrinya. Allah mengajarkan untuk Hosea memenangkan kembali hati istrinya, untuk berbuat baik kepada istrinya, sama seperti yang Allah lakukan terhadap umatnya. Sehingga Hosea jadi mengerti bagaimana kasih Allah kepada umatnya. Jadi saudara, kalau saya melihat cerita wanita Samaria ini, ada banyak sebenarnya kisah yang berhubungan di sana. Bagaimana dalam kitab Hosea digambarkan Allah selalu ingin kembali. Umatnya ingin kembali kepada dia. Dia selalu ingin menyelamatkan kembali. Allah tidak pernah ingin umatnya terhilang. Jadi hari itu Yesus harus melintasi Samaria, karena dia ingin Samaria dilawat, Samaria dimenangkan. Dan yes, kalau saudara lihat nanti, memang tuaian terjadi di Samaria. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Komunikasi yang mengubahkan. Wow, komunikasi yang tepat bisa mengubahkan segala sesuatu. Jadi saudara, yang pertama, komunikasi yang mengubahkan ada 2 hal. Saya mencatat terjadi karena inisiatif Yesus. Terjadi karena Yesus yang ingin pergi ke Samaria. Terjadi karena Tuhan yang berinisiatif. Tuhan suka berkomunikasi. Komunikasi adalah cara Allah untuk membangun hubungan dengan umatnya. Cara Allah untuk menyelamatkan umat yang terhilang. Jadi dari poin 1 ini, saudara dan saya juga harus berkomunikasi. Saudara dan saya juga harus berinisiatif. Kalau kamu lihat orang terhilang seperti Yesus, kamu harus ke sana. Kamu harus sampaikan Injil. Kamu harus berkomunikasi. Menyampaikan Injil itu adalah komunikasi. Saya sudah katakan, Allah sudah berkomunikasi dari dulu sampai hari ini kepada umatnya, untuk umatnya tidak terhilang, untuk umatnya diselamatkan. Jika Allah melakukan hal itu kepada kita, kita juga wajib melakukan itu kepada orang-orang yang terhilang yang ada di sekitar kita. Hari ini coba cek saudara, siapa orang-orang yang saudara pikir harus saya beritakan Injil. Go, pergi kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Penginjilan adalah bentuk komunikasi yang sangat amat luar biasa. Seluruh isi komunikasi di dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah bagaimana Allah ingin jangan ada satupun yang terhilang. Neraka itu buat iblis, bukan buat manusia. Manusia ciptaan tangan Tuhan yang dibentuk, yang dibangun serupa dan segambar dengan Allah. Allah ingin menyelamatkannya. Jadi hari ini, seperti Yesus punya inisiatif untuk pergi ke Samaria, berapapun harganya, maka saudara dan saya juga harus melakukan hal yang sama. Punya inisiatif, sama-sama katakan inisiatif.
Jangan santai-santai. Boleh saudara ada di rumah, tetapi jangan santai-santai. Ada banyak di luar sana. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Amen. Ini bicara tentang penginjilan, penuaian. Makanya tadi kalau saudara nanti baca terus, kita akan bertemu. Yesus berkata, kata kamu 4 bulan lagi, hari ini juga musim menuai. Jadi Yesus mengerjakan inisiatif komunikasi hari itu demi untuk menyelamatkan yang terhilang, yaitu menginjil, memberitakan keselamatan. Maka saudara dan saya juga harus melakukan hal yang sama agar terjadi komunikasi yang mengubahkan. Sekali lagi, komunikasi yang mengubahkan yang pertama, inisiatif Yesus untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan saudara dan saya juga harus mengerjakan hal yang sama. Mengerjakan komunikasi itu adalah tanda kasih kita untuk menyelamatkan yang terhilang. Menginjil itu komunikasi, saudara. Dan yang kedua, kita lihat Yesus menyampaikan kasih untuk, tadi temanya komunikasi yang mengubahkan. Yang pertama, inisiatif untuk berkomunikasi seperti Yesus. Berapapun harganya, karena tuaian itu harus dituai, saudara. Haleluya, tuaian kalau nggak dituai akan jadi busuk. Ayo, kerjakan, berinisiatif, keluar, pergi. Jangan diam-diam saja. Dan yang kedua, komunikasi yang mengubahkan akan terjadi karena Yesus menyampaikan kasih Allah dan kebenaran. Masih ingat Kolose 4 ayat 6 minggu lalu? Kita buka sebentar, siapa tahu ada loh yang 1 minggu baru, 1 minggu udah lupa. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Minggu lalu kita sudah belajar komunikasi, bahwa dalam menyampaikan sesuatu, berkomunikasi, membangun hubungan itu harus penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar itu artinya harus ada isinya. Kenapa hari itu komunikasi dengan wanita Samaria jadi mengubahkan? Yang pertama karena Yesus punya inisiatif untuk berkomunikasi. Dan yang kedua, yang terakhir adalah karena Yesus menyampaikan komunikasi kasih Allah itu, menyampaikan komunikasi itu dengan kasih dan dalam kebenaran. Haleluya. Itu sebabnya terjadi komunikasi yang mengubahkan. Jadi hari ini kita sedang melakukan praktek dari yang minggu lalu, saudara. Haleluya. Yesus ini praktek langsung. Dia adalah seorang komunikator yang sangat amat luar biasa. Yuk kita lihat sekarang ayat 5 sampai ayat 6 dulu. Oke, jadi ia harus melintasi daerah Samaria. Maka ayat 5, sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah saudara, ini luar biasa. Satu-satu ayat aja sudah bisa jadi tema khotbah, saudara. Nih Yohanes 4 ini percakapan dengan wanita Samaria sangat amat luar biasa. Kita perhatikan dari ayat 5. Jadi saudara, sampailah Yesus di kota Sikar. Sikar ini adalah tempat di mana itu tanah diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Masih ingatkah kau cerita tentang Yakub? Halo, Yakub hari itu berjumpa dengan kekasihnya Rahel, love at the first sight, cinta pada pandangan pertama, di sebuah sumur yang dinamakan akhirnya sumur Yakub. Nah itu sumurnya. Jadi orang-orang Samaria itu mengakui bahwa dia itu adalah keturunan Yakub dari Yusuf. Kan anak pertama Rahel dan Yakub adalah Yusuf. Maka itu nanti saudara akan mengerti kenapa wanita ini berkata, adakah engkau lebih besar dari Yakub? Begitu saudara. Jadi kita flashback sedikit. Hari itu Yakub pelarian. Kenapa lari? Dikejar-kejar Esau oleh Esau abangnya. Kenapa lari? Kenapa Esau mengejar? Karena dia mencuri hak kesulungan. Kemudian dia lari. Dia disuruh ibunya pergi ke rumah pamanmu Laban. Kemudian dia di situ berjumpa dengan orang-orang yang membawa ternak. Ada sumur yang mesti dibuka. Dengan 3 kali bukaan itu baru kebuka itu sumur. Batunya itu begitu besar. Tetapi hari itu dia juga lihat seorang wanita. Oh ternyata gak ada yang kebetulan ya saudara. Ini dia wanita yang dia cari, anaknya si bapak Laban, tulang Laban. Begitu ya saudara ya. Bertemu dan ternyata Rahel tidak pakai 3 kali. Dia sekali sudah langsung buka itu sumur.
Rahel itu kuat, tapi hari itu sumur itu dibukakan oleh Yakub. Oh haleluya. Maka itu dia berjumpa dengan Rahel dan dia langsung jatuh cinta. Di situ dikatakan bertangis-tangisanlah. Baca makanya firman Tuhan, saudara, jangan baca yang lain. Haleluya. Kalau mau baca yang lain, baca dulu firman Tuhan biar saudara ngerti. Nah, di situ dikatakan bernangis-nangisanlah Rahel dan Yakub karena hari itu, oh kamu anaknya ini, oh kamu anaknya ini, oh tahu nggak aku, saya cerita hari itu. Pasti ceritanya seru ya antara Yakub dan Rahel. Nah, kemudian ya sampai di situ, jadi disitulah ketika Yakub berjumpa dengan Rahel, Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Haleluya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih di situ. Di sumur itu Yesus sangat letih. Di bahasa Inggris dikatakan exhausted. Yesus sangat-sangat amat lelah. Karena itu ya duduk di pinggir. Saudara kalau jalan ya di gurun pasir di daerah Timur Tengah pasti memang melelahkan, saudara. Yesus hari itu tidak naik Grab, dia tidak naik taksi, tapi dia berjalan, saudara. Jadi hari itu kira-kira pukul 12. Saya melewati ayat 7. Coba kita lihat dulu ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Oh oke. Maksud saya nanti saya akan melewati ayat 8. Jadi waktu itu kejadian itu murid-murid sedang beli makanan. Nah kemudian Yesus sebenarnya sangat lelah, ayat 6. Tapi kasih Yesus jauh lebih besar daripada kelelahannya. Amin. Amin. Kasih Tuhan tuh jauh lebih besar dari segala sesuatu. Yesus letih, lelah, tapi tidak mengurangi cintanya untuk Samaria. Tidak mengurangi hasratnya untuk mengembalikan Samaria kepada Tuhan. Kemudian dia berkata ayat 7, kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, ini yang tadi saya hampir lewati. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus duduk di pinggir sumur. Ada perempuan. Perempuan dari mana jam 12 siang bolong datang untuk mengambil air. Kira-kira ini kenapa dia mesti jam 12 siang bolong, saudara? Artinya perempuan ini menghindari bertemu dengan orang-orang banyak. Ada sesuatu pasti tentang wanita ini. Masa orang ambil jam 12 siang bolong panas-panas, saudara? Saya kalau diajakin suami saya aja pergi jam 12 main sepeda, ya gak mungkin. Lari, ya gak mungkin. Itu rasanya oh haleluya. Tapi wanita ini sengaja ngambil jam 12 siang. Tapi hari itu sekali lagi Yesus perhatikan kehidupan semua orang. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Jadi hari itu tengah hari panas pol, wanita ini mengambil air. Kemudian ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, dia kaget. Masakan engkau seorang Yahudi mau minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat saudara, cara komunikasi Yesus, tidak satupun kata yang basa-basi. Tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Yesus mengatakan segala sesuatu dengan penuh kasih, dengan tindakan yang penuh kasih, dan dalam kebenaran. Semua isinya firman Tuhan. Saudara kalau perhatikan Yesus berkata-kata tuh tidak ada yang sia-sia, yang cuma bercanda atau mungkin cuma hal-hal yang kosong isinya. Semuanya isinya firman Tuhan. Selalu tepat apa yang dikatakan Yesus. Komunikasinya penuh kasih, tadi poin kedua, dan dalam kebenaran, sehingga itu mengubahkan wanita ini. Saudara, kata-kata Yesus sangat berkuasa karena penuh kasih dan kebenaran yang akhirnya akan mengubahkan hidup wanita Samaria. Lalu ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anak dan ternaknya? Saudara, itu tadi kisah tentang Yakub dan Rahel ribuan tahun sebelum itu. Maka itu dia berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Engkau gak bawa timba, bagaimana kamu akan mengambilnya? Saudara, kata-kata seperti ini bermakna adalah cara-cara manusia ingin mendapat air, kesegaran, kehidupan. Cara-cara manusia pakai timba, ya saudara mesti ambil. Ini melelahkan. Kenapa?
haus lagi, betul? Makanya Yesus berkata, kamu akan haus lagi di ayat selanjutnya. Ambil lagi. Jadi waktu wanita itu berkata di ayat 11, apakah engkau punya timba? Tapi kamu gak punya timba, Tuhan. Dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau akan memperoleh air hidup itu? Wanita ini berpikir bahwa memperoleh air hidup hanya dengan cara-cara manusia, dengan kekuatan kita. Itu yang sering kita pikirkan. Padahal Yesus mengerjakannya dengan hal yang sangat amat luar biasa, yang saudara dan saya mungkin tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi hari ini kita menikmati air hidup itu. Nah saudara, kemudian tadi ayat 12 dikatakan, adakah engkau lebih besar dari Yakub? Yuk kita lihat ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tuh lihat ya, Yesus tuh berkomunikasi, tidak ada yang sia-sia satupun kata-katanya. Ini kita lagi praktek saudara, bagaimana kita berkomunikasi dalam kasih dan kebenaran, sehingga tema hari ini akan terwujud komunikasi yang mengubahkan. Komunikasi yang penuh kasih dan penuh kebenaran pasti mengubahkan. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara, Yesus punya agenda, amen. Agenda keselamatan. Ayat 15 dikatakan wanita ini memang haus, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Tadi saya sudah bilang, wanita mana? Jam 12 siang, bolong. Ya karena dia tidak mau bertemu banyak orang, karena ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Bisa bayangkan kalau dia sama-sama ibu-ibu lain ngambil air, kira-kira apa yang terjadi? Begitu saudara. Tapi Yesus cari wanita itu. Haleluya. Berapa banyak pun hari ini engkau terlalu jauh dan menghilang, Yesus tetap cari engkau dan aku. Yesus punya agenda, makanya tadi dikatakan dia harus melintasi Samaria. Kemudian ayat 15, Tuhan, ini wanita kelihatan sekali ya, dia butuh cinta, dia butuh air. Dikatakan ayat 15, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan aku tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Haleluya. Wanita Samaria ini memang haus akan cinta, kasih sayang. Orang kalau sampai punya 5 tapi bukan suaminya semua, ini pasti butuh kasih sayang. Saya tidak tahu apakah dari sekalian yang hari ini sedang menyaksikan ibadah ini, apakah juga sedang membutuhkan seperti itu? Sampai saudara terus merasakan haus, seperti tidak ada kepuasan, seperti ada yang kosong. Ada banyak orang kadang-kadang bilang, kayak ada yang kosong bu di sini. Saudara membutuhkan air hidup, sama dengan wanita Samaria. Dan untuk itulah Yesus berkomunikasi hari ini. Saudara, wanita Samaria ini memang haus, tidak puas, haus terus. Maka itu Yesus berkata ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, apa kata wanita ini? Ayat 17. Jadi waktu Yesus ngomongin suami, ini saya aja udah sering baca ayat ini, tapi kadang-kadang baru, yang dulu tak mengerti, sekarang kau buat mengerti. Percayalah, waktu saudara baca Alkitab itu akan ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Jadi saya percaya bahwa ayat 16 waktu Yesus bilang, panggillah suamimu ke sini, Yesus ingin mengingatkan. Kan tadi dia udah bilang, aku butuh air itu. Yesus bilang panggil suaminya. Makin ingat dia. Itulah Yesus. Andai kata engkau tahu. Mungkin hatinya berkata seperti itu. Yesus mengingatkan kembali tentang memang iya, dia membutuhkan cinta lebih dari yang hari ini dia miliki, karena itu tidak pernah membuat dia bahagia. Ayat 17, apa kata wanita itu? Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, Yesus gak bilang, masa, iya, benar. Yesus itu kata-kata komunikasinya semua tepat. Gak ada basa-basi, saudara. Gak ada hahaha, tetapi tepat sasaran, penuh kebenaran, tetapi juga penuh kasih. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Ayat 18, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, Yesus menyatakan kebenaran. Sekali lagi, komunikasi yang bisa mengubahkan adalah kebenaran. Kalau kebohongan tidak akan mengubahkan siapapun juga. Kebenaran firman Tuhan itu penuh kuasa dan akan mengubahkan seseorang. Saudara, ayat 19 sampai ayat 20, kita lihat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara masih ingat bahwa tadi saya katakan orang
Samaria tidak menyembah di bait suci Yerusalem. Mereka menolak bait suci. Maka itu mereka membangun mezbah di Bukit Gerizim. Tapi perhatikan ayat 20. Waktu komunikasi disampaikan penuh kasih dan kebenaran dengan kuasa yang luar biasa, apa yang terjadi? Dia kan sebenarnya orang Samaria yang dia tahu menyembah di Bukit Gerizim. Tetapi dia mulai terbuka, haleluya. Dia mulai terbuka karena Yesus menyampaikan komunikasi dengan sangat amat luar biasa. Itu yang saudara dan saya harus lakukan hari ini. Ayat 20 dia bilang begini, mulai. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan udah mulai. Saudara lihat ya, penginjilannya udah mulai masuk gitu loh saudara. Kan harusnya dia di Gerizim karena dia orang Samaria, tapi dia udah mulai. Tapi katamu kita harus menyembah di Yerusalem. Ngerti ya saudara? Yang tadinya di Bukit Gerizim, dia mulai bilang tentang gunung, tentang Bukit Yerusalem, bait Allah yang ada di sana, bukan lagi di Gerizim. Dia sudah mulai melangkah, haleluya. Komunikasi yang tepat akan mengerjakan hal yang luar biasa, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Yes saudara. Jadi kita perhatikan kalau kamu baca Alkitab itu, wah ini luar biasa loh. Saya asik sekali kalau baca ini loh. Berkali-kali saya baca Yohanes 4, nanti di rumah baca lagi semuanya. Lalu dia berkata, ayat 21, Yesus berkata. Jadi lihat ya, respon dari komunikasi yang benar. Wanita ini mulai mau menerima kebenaran. Dia mulai terbuka. Padahal tadinya seumur-umur ya orang Samaria di Gerizim, bukan di Yerusalem. Tapi dia sudah mulai. Tetapi kamu katakan kita menyembah di Yerusalem ya. Haleluya. Sama waktu saudara udah mulai komunikasi tepat dengan orang mulai bilang begini. Oh jadi kamu percaya sama Yesus ya? Yesus itu katanya juru selamat dunia ya? Orang akan mulai terbuka, haleluya. Komunikasi yang tepat mengerjakan penginjilan yang luar biasa. Haleluya. Lalu ayat 21, kata Yesus kepadanya. Yesus mulai berkhotbah dari ayat 21 sampai ayat 24. Kalau mulai terbuka, mulai saudara bisa beritakan firman, beritakan Injil. Kita baca ayat 21. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Oh Yesus bilang, bukan di Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Tadi kan dia udah arahnya ke Israel selatan gitu saudara ya. Udah mulai hijrah dari utara ke selatan. Tapi Yesus malah arahkan ke yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, keselamatan yang benar. Bukan di bukit ini, bukan juga di Yerusalem. Baru ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab ya, mereka menyembah juga dewa-dewa saudara yang tidak mereka kenal juga. Tetapi saudara, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mulai bilang begitu. Padahal tadi sudah dibilang antara Samaria dan orang Yahudi gak ada ceritanya saudara. Lewat itu, haleluya. Tetapi hari itu lewat komunikasi Yesus yang luar biasa, penuh kasih dan kebenaran, hal ini terjadi dan mengubahkan wanita Samaria ini. Kemudian ayat 23, tetapi saatnya akan datang. Inilah ayat yang juga terkenal. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, itu kata-kata Yesus semua gak ada yang sia-sia. Sekali lagi, penuh kasih dan isinya semua kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga kalau kamu ngomongnya firman, ya berkuasa. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, maka orang akan diubahkan. Jadi hari ini, poin kedua itu ingat, lakukan komunikasi, penuh kasih dan kebenaran. Lalu apa ayat 25? Respon daripada wanita Samaria ini. Juru perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Padahal saudara tahu gak, orang Samaria Israel Utara bukan cuma menolak bait suci, tapi dia tidak juga mempercayai akan Mesias akan datang. Ada banyak hal-hal keselamatan setelah mati, ada kebangkitan orang mati, itu juga mereka tidak percaya. Tapi dia tadi udah mulai dari Gerizim, dia sudah ngomongin Yerusalem. Dan akhirnya dia bilang, aku tahu Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Terbuka saudara, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu kita melakukan komunikasi seperti ini, maka akan terbuka semuanya saudara. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Padahal tadi ada berapa suaminya? 5, dan yang sekarang bukan suaminya. Makanya dia datang jam 12 yang bolong, panas pol, dia gak peduli panas-panas, daripada dia harus dicibiri oleh orang. Tapi Yesus perhatikan wanita Samaria ini. Dikatakan tadi ayat 4, aku harus melintasi Samaria karena ada rencana buat wanita ini. Dan ada rencana yang besar untuk orang Samaria. Jadi saudara, sudah mulai terbuka. Ayat 26 kata Yesus kepadanya,
Haleluya ya. Komunikasi yang luar biasa, menginjil tuh komunikasi akan membuat orang yang terhilang menjadi bertemu dengan Tuhan. Ayat 26 kata Yesus padanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, kan mereka dari mana? Beli makanan. Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan. Nah saudara perhatikan, respon murid heran, diam. Heran dan diam, pasif. Bilang kanan kirimu, pasif. Ya, tapi lihat ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, kalau murid-murid pasif, diam, cuma heran aja, nggak ada yang nanya juga sama Yesus. Tapi wanita Samaria ini, dia tinggalin tempayannya, dia udah nggak peduli lagi dengan air yang selalu bikin dia haus itu. Dia pergi dan dia bilang, hey, come sini. Padahal tadi dia aja nggak mau datang tuh. Maksudnya begini, dia nggak mau ketemu sama orang-orang. Tapi hari itu komunikasi yang tepat mengubahkan saudara, mengubahkan wanita Samaria yang tadinya jam 12 siang bela-belain ngambil air biar gak ketemu orang. Sekarang dia panggil orang-orang, sini, mungkinkah dia Kristus itu? Beda ya, murid-murid pasif, tetapi wanita Samaria ini aktif. Dia sampaikan, dia komunikasikan. Nah saudara dan saya harus seperti Yesus dan wanita Samaria ini, yang mengkomunikasikan, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mengkomunikasikan kembali apa yang sudah dia dengar. Dia menginjil, dia menjadi wanita penginjil pertama di Alkitab. Yes, siapa? Wanita yang suaminya tidak jelas. Tapi sekali lagi, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih. Haleluya. Maka itu Yesus bilang, dia harus lewat Samaria, walaupun gak boleh saudara. Hari itu terjadi keselamatan. Ayat 30, ia pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Mereka orang-orang yang mendengar berita dari wanita ini, si penginjil wanita yang pertama ini. Jadi hari itu saudara tahu, terjadi keselamatan bukan cuma atas wanita Samaria, tetapi atas Samaria, Israel Utara, yang sudah mungkin lama sekali terhilang, yang sudah ribuan tahun terhilang, yang tidak lagi menyembah Allah yang benar. Tapi hari itu mereka kembali kepada Allah, sama seperti kisah Hosea itu saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus punya agenda. Yudea menolak, Galilea tidak menerima nabi. Yesus bilang apa di Galilea? Tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Ternyata Samaria yang dianggap paling kafir di Israel malah menerima Yesus hari itu, sebagai bangsa yang hari itu pertama kali menerima Yesus. Dahsyat saudara, dahsyat sekali. Lewat apa? Komunikasi yang penuh kasih dan kebenaran. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, Rabi, makan. Saya percaya Yesus hari itu gemes ya. Gemesnya gini, ini udah ada yang heboh-heboh, perempuan Samaria heboh, murid-murid hanya makan Tuhan. Nggak, ada apa sih? Gimana sih Tuhan? Kok heboh banget ya? Karena apa? Mungkin mereka juga menatap sebelah mata karena that's Samaria. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia mengkomunikasikan, dia suka berkomunikasi untuk menyelamatkan umatnya. Lalu ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padahal Yesus tadi udah lelah loh. Ayat 33, maka murid-murid berkata kepada mereka, adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya untuk makan? Ayat 34, nah ini dia dahsyat, aku suka sekali ini. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yes, ini yang sudah dikerjakan Yesus di Samaria. Walaupun dia letih, walaupun dia lelah, dia harus melintasi Samaria karena dia harus melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus melintasi Samaria karena Bapa yang mengutus dia, karena ada agenda keselamatan di Samaria, karena Roh Kudus yang memimpin Yesus. Jadi jangan lupa poin pertama tadi, itu inisiatif Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya juga harus mengerjakan komunikasi yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Lalu saudara, ayat 35, kata Yesus pada mereka, ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Nah itu tadi, saudara, dia datang ke situ untuk menuai. Pandanglah,
ladang sudah menguning. Ternyata Samaria itu sudah menguning, saudara, walaupun dibilang kafir, sudah menguning. Jadi saudara jangan anggap sepele, anggap sebelah mata orang-orang yang terhilang, yang orang mungkin dibilang kafir, tetapi sebenarnya Tuhan punya agenda keselamatan buat mereka. Dan sudah matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang ini penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Yesus itu gemes karena ini bicara penuaian loh. Kok kamu diam-diam aja malah ngajak makan? Itu orang udah pada datang ke sini karena sudah mendengar keselamatan. Buat Yesus yang paling penting adalah menginjil, memberitakan firman, supaya tidak ada yang tidak selamat. Saudara dan saya juga harus mengerjakan itu. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Iyalah Yesus yang hari itu berusaha dan hari itu mereka datang, udah tinggal penuaian terjadi, saudara. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria, dahsyat ya, ini sudah akhir-akhir, saudara. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Samaria yang dibilang kafir ya, udah sesat, tapi hari itu banyak yang menjadi percaya kepadanya karena perkataan siapa? Si perempuan itu. Padahal perempuan ini bukan siapa-siapa hari itu, orang pikir bahkan perempuan gak baik, tapi Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Komunikasi yang mengubahkan, komunikasi yang penuh kasih, dan isinya adalah firman Tuhan, kebenaran. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kasihan ya, di Yudea tuh yang kasihan ya, orang Farisi pada gak suka sama Yesus, sampai Yesus akhirnya aku pergi aja lah dari Yudea. Galilea juga dikatakan tidak menerima nabi yang berasal dari tempat asalnya. Tetapi Samaria, Yesus sini dong 2 hari lagi. Extend, Yesus extend, haleluya. Dia tinggal lebih lama karena di sana dia diterima. Kemudian ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Hari itu terjadi komunikasi yang mengubahkan. Komunikasi tepat menghasilkan tuaian jiwa besar-besaran. Penginjilan adalah komunikasi. Inilah yang Yesus kerjakan. Dan ayat 38-42 itu mission accomplished. Haleluya. Kalau saudara lagi main game kan ada mission accomplished. Artinya misi selesai. Yes, Yesus harus melintasi Samaria. Dia punya misi, dia punya agenda, dan selesai dengan sangat amat luar biasa. Jadi hari ini wanita Samaria itu menjadi penginjil wanita pertama. Hidupnya diubahkan. Saya percaya saudara dan saya juga bisa hari ini seperti wanita Samaria. Jadi yang pertama, ingat, inisiatif. Lakukan komunikasi dengan inisiatif sendiri, karena kau sadar mereka membutuhkan penginjilan. Yang kedua, komunikasi yang tepat, yaitu penuh kasih dan penuh kebenaran, maka akan menjadi komunikasi yang mengubahkan. Sudahkah kau lakukan itu? God bless you. Kita angkat pujian, Dia jamah. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biar musik akan pujian ini dengan lembut. Dia jamah hari ini, saudara. Yesus telah menjamah wanita Samaria dengan komunikasi yang benar-benar diinisiatif, direncanakan oleh Yesus. Dia harus melintasi Samaria karena ada agenda keselamatan hari itu untuk wanita Samaria yang mungkin orang anggap sebelah mata, tapi bagi Yesus dia adalah wanita yang hebat, yang akan dipakai luar biasa. Saudara, komunikasi yang mengubahkan, kerjakan hal ini. Yesus hari itu menjamah wanita Samaria, sehingga hari itu di kota Samaria itu, di kota Syikar Samaria, terjadi keselamatan,
terjadi penginjilan besar-besaran dan orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara yang terkasih, jika itu terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini juga terjadi tetap buat saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan sedang menjamah engkau. Dia sedang berkomunikasi dengan engkau umatnya. Dia melakukannya bahkan dengan darahnya juga, demi untuk engkau dan aku diselamatkan. Yesus memperhatikan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Semua yang terhilang sekalipun, Yesus punya agenda. Maka hari ini responi dengan komunikasi yang sama dan kerjakan seperti wanita Samaria yang sudah menerima keselamatan. Dia menginjil kembali, dia memberitakan kembali keselamatan yang dia terima, sehingga orang-orang lebih banyak lagi menerima keselamatan sama seperti yang dia terima. Aku berdoa hari ini, siapapun engkau yang terhilang, dengar, Tuhan punya agenda. Dia jamah dan beri damai dalam hidupmu. Yesus menjamah engkau hari ini. Dia jamah hidupmu dan tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Rohnya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Terima jamahan Tuhan hari ini. Lewat pemberitaan firman aku tahu Yesus, Dia Roh Kudus menjamah engkau secara pribadi. Maka aku tahu yang lemah hari ini dikuatkan, yang terhilang dibawa kembali oleh Tuhan. Aku berdoa bahkan hatimu yang terluka, sakit, kecewa disembuhkan oleh Tuhan. Sama seperti wanita Samaria 2000 tahun yang lalu, yang tidak lagi merasa haus. Apapun ruang-ruang kosong dalam hatimu hari ini dipenuhi oleh cinta Yesus. Dan hari ini engkau yang sudah menerimanya akan mengerjakan kembali seperti yang wanita Samaria ini sudah kerjakan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Komunikasi yang luar biasa, penuh kasih dan penuh kebenaran akan mengubahkan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan pada pagi hari ini buat setiap kami. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang bahkan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.